Selamat jumpa lagi dalam kuliah antropologi politik. Rekaman ini berisi kuliah pengantar untuk materi kuliah resistensi dan gerakan sosial sebagai pelengkap dari tugas bacaan yang saya minta kalian baca dalam grup dan diskusikan dalam grup kecil. Nah, presentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran singkat tentang mengapa resistensi dan gerakan sosial itu muncul sebagai subjek penting dalam ruang lingkup penelitian ilmu sosial, termasuk antropologi, khususnya antropologi politik. Mari kita mulai kuliahnya. Dalam antropologi politik, resistensi dan gerakan sosial itu biasanya terkait dengan cara kita melihat power atau kekuasaan. Di dalam beberapa sesi kuliah sebelumnya, ada kesan bahwa kekuasaan atau power itu seolah-olah bersifat top down, menekan dari atas, apakah itu dalam bentuk struktur ekonomi atau politik atau lewat aktivitas aktor-aktor tertentu. Nah, juga ada kesan kekuasaan menekan, yang menekan ini selalu dilakukan lewat kekerasan fisik atau dilihat selalu dalam konteks yang negatif. Power sekali lagi tidak selalu bekerja lewat tekanan dan kekerasan. Power juga bisa bekerja lewat persuasif, cara-cara persuasif. Bahkan orang bisa ikut tanpa paksaan. Karena itu power bersifat abstrak. Jadi kita kadang-kadang tidak dapat melihat langsung, tetapi kita hanya melihat efek power itu lewat kerjanya atau dampak atau efek yang ditimbulkannya atau yang diakibatkannya. Nah, pertanyaan dari banyak ilmuwan sosial ketika bicara tentang power ini adalah apakah pihak-pihak yang terkena atau menjadi target dari power ini begitu saja menerima tekanan itu secara pasif, ikut begitu saja tanpa berpikir. Mungkinkah ada power yang datangnya atau bersumber dari bawah? Kalau iya, bagaimana proses pembentukan power yang dari bawah ini atau bersumber dari bawah ini? Dalam kajian ilmu sosial, memahami dialektika power dari atas dan power dari bawah ini adalah perdebatan inti dari apa yang dilihat sebagai dialektika antara struktur dan agensi. Agensi manusia, karena ada juga agensi non manusia seperti agensi alam, pada dasarnya bicara tentang kapasitas, kemampuan dari manusia untuk bertindak, melakukan sesuatu. Ya, kalau agensi alam ya berarti bagaimana kemampuan alam untuk melakukan sesuatu. Kemampuan dan kapasitas untuk bertindak ini dipengaruhi oleh interest dan motivasi dari aktor yang melakukan suatu tindakan itu. Nah, di dalam dialektika struktur agency ini, struktur di penjelasannya itu tidak sederhana karena struktur ini begitu banyak bentuk, ada yang konkret, struktur yang konkret. Apa contoh misalnya secara mudah struktur yang konkret ini? Misalnya kita mau masuk rumah dan di rumah itu ada pagar, maka struktur pagar itu adalah struktur yang menghalangi kita begitu saja masuk. Nah, oleh sebab itu kalau kita pagarnya terkunci, maka kita harus cari bel, kita harus cari upaya agar ada orang di dalam yang membukakan kita masuk ke rumah itu, ya, mengizinkan kita masuk ke rumah itu. Contoh lain misalnya, kita mau pulang mudik, kita nggak punya kendaraan sendiri, terpaksa harus naik bus. Tapi dalam kondisi pandemi misalnya, tidak ada bus yang boleh bekerja atau beroperasi, ya. Maka bus atau moda transportasi adalah
struktur yang menghambat kita untuk pulang mudik. Ya. Nah, tetapi untuk menghubungi orang atau keluarga di kampung, kita punya struktur lain, yaitu internet kalau sekarang, di mana walaupun secara fisik kita tidak bisa hadir, kita bisa tetap berkomunikasi dengan keluarga di kampung, di tempat kita mudik itu, dengan video call kalau sekarang. Nah, dulu di zaman saya kecil tidak ada fasilitas itu, tetapi kalau sekarang kan ada fasilitasnya. Nah, yang jauh lebih sulit kira untuk kita membayangkan struktur yang sifatnya abstrak. Nah, apa contoh struktur yang bersifat abstrak ya? Misalnya, di satu tempat di Indonesia ada satu sistem kepercayaan bahwa suami dan anak laki-laki itu lebih harus diutamakan dalam segala hal di dalam keluarga. Ya. Jadi di dalam society yang sistemnya seperti itu, makanan terbaik selalu diberikan pertama kali itu atau disajikan itu kepada kepala keluarga, ya, dalam hal ini laki-laki. Jadi bapak atau suami itu mendapatkan bagian yang terbaik dari makanan itu, ya. Nah, baru setelah itu, setelah kepala keluarga mendapatkan makanan itu, baru sisanya atau bagian-bagian lain yang sisa dari makanan terbaik itu diberikan kepada anggota keluarga lain, ya, apakah itu anak yang perempuan, dan terakhir biasanya ibu, ya. Nah, dalam struktur seperti itu, maka tidak heran kalau misalnya kita dapetin bahwa kasus-kasus malnutrisi itu banyaknya di perempuan, karena ada struktur, yaitu sistem belief yang seperti itu, ya. Nah, contoh lain misalnya dari struktur yang abstrak ini, kalau ada seorang anak pejabat, dia ingin bekerja, maka relatif dia dapat lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Bahkan ketika dia kadang-kadang tidak harus melamar, bahkan ditawari posisi yang lebih baik di perusahaan. Nah, bayangkan kalau anak itu atau orang itu adalah dari orang kalangan biasa, ya, meskipun mungkin kapasitas anak yang dari kalangan biasa ini jauh lebih baik, ya. Nah, tetapi karena ada struktur tadi, ya, kedekatan dan posisi dari orang tua, maka anak bisa punya akses yang lebih baik, ya, di dalam berhubungan dengan dunia kerja misalnya. Nah, dengan demikian, struktur itu bisa menjadi faktor yang menghambat atau menghalangi, tetapi juga bisa menjadi faktor yang memberi peluang untuk agensi bertindak, untuk memberikan akses pada agensi yang bertindak, kalau kemudian agensi itu punya karakteristik yang memungkinkan dia memanfaatkan struktur. Nah, untuk mengatasi hambatan struktur, ya, yang menghambat agensi untuk bertindak atau mendapatkan benefit, agensi bisa meningkatkan kapasitasnya. Nah, bisa dia misalnya untuk bisa mendapatkan kesempatan kerja, dia meningkatkan kapasitas skill dari pengetahuannya, dia belajar sendiri, otodidak dan segala macam, sehingga dengan skill yang lebih banyak dia bisa punya peluang yang lebih besar, yaitu kapasitas, ya. Jadi peningkatan kapasitas bisa membuat agensi menghadapi struktur yang menghambat. Namun, meskipun agensi punya kemampuan untuk meningkatkan kapasitasnya, tidak berarti juga dia sepenuhnya bebas bertindak seperti apa yang dia mau. Agensi dalam hal ini tidak seluruhnya bebas. Satu aktor yang punya free will, punya otonomi untuk bertindak apapun yang dia mau, ya. Karena ada struktur-struktur yang dia
menginternalisasikan sendiri apa yang disebut dengan kadang-kadang self sensor dari si agensi itu. Misalnya ketika dia mau bertindak, eh, karena dia sudah terinternalisasi pada struktur tertentu, maka dia akan menilai ini apakah pantas dia lakukan atau tidak pantas dia lakukan. Ya, itu yang kemudian dia pikir ini tindakan ini saya bisa lakukan atau tidak. Atau dia pikir apakah ini yang dia lakukan ini benar atau salah. Ya. Jadi agensi sendiri bisa menginternalisasi sesuatu dalam dirinya. Ya. Contohnya, misalnya kita dari kecil sudah diajarkan tidak sopan kalau memberi kepada orang tangan kiri, ya. Nah, secara internalisasi kita sudah masuk di dalam situ, kita nggak boleh pakai tangan kiri kasih. Ya. Nah, kemanapun kita pergi, ya walaupun itu ke negara atau ke society yang tidak mengajarkan itu, karena kita sudah menginternalisasi struktur berpikir itu, tetap saja kita tuh nggak akan begitu saja tanpa risih kalau memberikan kepada orang lain dengan tangan kiri. Ya, walaupun mungkin society-nya nggak ada masalah. Gitu. Nah itu maka kenapa Ortner mengatakan selalu ada filter di dalam agensi untuk bertindak. Yang filter itu adalah efek dari pengaruh power atau struktur yang terinternalisasi kepada dia. Ya. Nah, apa kalau begitu dan bagaimana perlawanan masyarakat itu? Ya? Nah, dalam konteks agensi dan struktur itulah para ilmuwan kemudian termasuk antropolog mengkaji perlawanan masyarakat ini. Ya. Di awal perkembangannya kita tahu antropologi itu fokusnya dari kajiannya itu biasanya ke masyarakat-masyarakat yang dianggap masyarakat dunia ketiga. Dulu itulah subjek antropolog, ya, masyarakat yang punya karakteristik tradisional, ya. Kita tahu masyarakat di dunia ketiga ini, ya, di negara-negara dunia ketiga ini mengalami sejumlah perubahan ekonomi politik secara makro, ya. Misalnya dulunya mengalami kolonialisme, ya. Dan setelah itu merdeka dan dia memasuki era yang disebut postkolonialisme. Nah, postkolonialisme satu kondisi di mana untuk melihat apakah bagaimana warisan-warisan kolonialisme itu kemudian play out atau berlangsung continue di masa-masa setelah itu, dan sehingga ada hal-hal yang tidak bisa begitu saja di-compare dengan masyarakat yang tidak mengalami kolonialisme, ya. Tapi selain itu juga ada banyak proses-proses faktor-faktor ekonomi politik baik di nasional, di global yang mempengaruhi masyarakat tradisional ini, ya. Nah, jadi faktor makro politik ini berdampak pada masyarakat yang hidup di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, karena awalnya antropologi fokus pada masyarakat tradisional, maka kajian awal tentang perlawanan itu fokusnya pada masyarakat pedesaan yang notabene adalah masyarakat agraris. Nah, sementara masyarakat perkotaan atau kadang dianggap sebagai masyarakat industri atau masyarakat so-called modern, ya, awalnya dianggap bukan bagian dari fokus disiplin antropologi. Itu fokus disiplin misalnya sosiologi atau disiplin ilmu lain, ya, politik misalnya. Nah, selain itu, selain fokusnya pada masyarakat agraris, kajian-kajian antropologi itu biasanya juga bersifat mikro, artinya bersifat melihat masyarakat pada tingkat tapak, ya, apakah itu pada level desa, pada level kampung, level komunitas, bahkan pada level keluarga, ya. Nah, tapi sejak tahun 70-an ketika itu dipersoalkan oleh seorang antropolog namanya Laura Nader. Dia antropolog dari UC Berkeley. Dia mengatakan bahwa penting antropolog itu juga melakukan apa yang dia sebut dengan study up.
yaitu mengkaji kelompok-kelompok yang powerful dalam masyarakat. Nah, siapa itu? Yaitu kelompok-kelompok yang kadang-kadang bukan masyarakat miskin, bukan tradisional, yaitu kelompok-kelompok yang mempengaruhi apa yang terjadi dengan masyarakat tradisional itu. Nah, mulai itulah kemudian antropolog mengkaji masyarakat yang dulunya tidak menjadi subjek, misalnya kelompok masyarakat yang menjadi bagian penting di dalam kebijakan negara misalnya, atau lembaga-lembaga di internasional yang memberikan pengaruh kepada kebijakan di dunia ketiga, misalnya apakah itu multinational companies, apakah itu lembaga yang namanya bursa saham, apakah itu multinational financial institution seperti World Bank, ADB, dan lain-lain ya. Nah, sehingga sejak itu maka ya antropolog tidak lagi hanya mengatakan bahwa bidang atau ruang lingkup kajiannya itu hanya masyarakat tradisional dan agraris. Nah, bagaimana kalau begitu perspektif antropologi dan ilmu sosial lagi melihat perlawanan ya? Nah, karena awalnya itu kembali lagi antropologi melihatnya pada masyarakat agraris, maka fokus pertama adalah pada protes petani di dunia ketiga. Nah, awalnya dilihat protes-protes petani di dunia ketiga ini adalah protes-protes yang digerakkan oleh pandangan yang berbasis keagamaan ya, atau kepercayaan tertentu, apa yang disebut dengan gerakan mesianik atau milenarian ya. Nah, ini kajian-kajian ini biasanya menggunakan perspektif non Marxian ya. Contoh dari gerakan mesianik di Indonesia misalnya yang banyak dikaji itu misalnya gerakan Samin ya, atau gerakan yang menggerakkan banyak banyak pengikut dengan mengatakan bahwa satu saat itu akan ada Ratu Adil ya. Dan itulah yang menggerakkan mereka untuk melakukan protes ya. Nah, tetapi di tahun 50-an muncul satu perspektif baru yang dianggap lebih cocok, yaitu perspektif dari Marxian, kajian-kajian Marxian. Kenapa perspektif ini dianggap lebih cocok? Karena dunia sejak abad 17-18 itu kan mengalami perubahan sosial yang penting, yaitu adanya revolusi industri. Nah, Marx dalam hal ini intinya melihat perubahan sosial yang di dalam masyarakat yang mengalami revolusi industri itu didorong oleh adanya revolusi yang digerakkan oleh kelas buruh. Nah, tujuannya menurut Marx adalah menggantikan sistem pemerintahan yang menurut Marx tidak berpihak kepada kelas buruh tetapi lebih berpihak kepada kelas pemilik modal. Nah, oleh sebab itu Marx membayangkan gerakan protes itu pasti dalam konteks untuk merubah negara itu ya, atau merubah pemerintahan, merubah kebijakannya. Awalnya Marx tidak membayangkan gerakan revolusi itu berbasis petani. Kenapa? Karena Marx membayangkan petani itu masih punya modal, yaitu lahan ya. Nah, agak berubah itu ketika berdirinya negara komunis di Tiongkok. Seperti kita tahu bahwa pendirian negara komunis itu berbasis satu gerakan petani yang masif. Nah, sejak itu ada perubahan. Oh, ternyata bisa juga nih gerakan petani melakukan perubahan sosial ya, bukan hanya kelas buruh ya. Ditambah lagi eh, itu dengan perang Vietnam. Nah, seperti kita tahu di dalam perang Vietnam kan Amerika kalah. Nah, kalah dari siapa ini? Vietnam bukan negara industri, tidak punya teknologi yang canggih. Banyak analisis melihat, wah ini juga salah satu contoh bagaimana gerakan atau keberhasilan Vietnam mengalahkan Amerika itu juga bagian dari gerakan petani atau revolusi petani ya. Nah, ini
kondisi ini juga mendorong banyak ilmuwan lalu fokus. Kalau begitu bisakah kita prediksi ya negara-negara mana nih yang kira-kira nih revolusi petaninya akan muncul kan? Karena terdorong untuk melakukan apa namanya preventif supaya apa? Supaya ideologi komunis tidak menyebar karena dianggap kenapa gerakan petani itu muncul ya antara lain karena ada apa namanya ada ketertarikan dari masyarakat agraris ini untuk mengadopsi ideologi komunisme ya. Nah, ini juga yang menyebabkan kenapa di Indonesia masih ada sampai sekarang sebagian orang yang menganggap protes-protes buruh atau protes petani itu sama halnya dengan eh, munculnya gerakan komunis baru ya karena tadi gerakan kelas gitu ya. Nah, oleh sebab itu kenapa kita lihat juga bahwa kriminalisasi dengan terhadap gerakan buruh atau petani itu selalu dihubungkan dengan ideologi komunisme atau diupayakan ya di frame, dibayangkan selalu ada hubungannya dengan komunisme walaupun tidak begitu dalam faktanya ya mereka protes ya karena ada kebijakan yang merugikan mereka. Nah, jadi ketika Scott ini adalah seorang political scientist ya, bukan antropolog. Mulai meneliti sebuah kampung di Malaysia, eh, apa dia ingin melihat bagaimana tentang protes petani ya, karena hampir semua pada waktu Scott meneliti itu lebih fokus pada mencari-cari bagaimana potensi revolusi petani gitu kan. Scott kenapa memilih Malaysia? Karena Malaysia adalah salah satu negara dunia ketiga kan kita tahu dia juga mengalami penjajahan uh, oleh Inggris dan setelah kemerdekaan dia menerapkan satu kebijakan yang di dalam modernisasi di bidang pertanian ya. Ini program yang disebut atau dikenal sebagai revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini bertumpu pada penggunaan bibit unggul ya. Jadi ada uh, tidak lagi bibit tradisional untuk supaya meningkatkan produksi pertanian maka dilakukan mekanisasi pertanian ya di semua diganti dengan traktor ya dengan mesin-mesin yang dianggap bisa lebih membuat efisien di dalam produksi dan digunakannya input kimia apakah itu berupa pupuk kimia atau itu pestisida untuk menekan hama semuanya itu adalah tujuannya meningkatkan produksi padi ya di dalam konteks ini adalah sawah. Nah, Scott kemudian mencoba memahami dalam proses revolusi industri itu siapa kira-kira kelompok yang menang atau win dan siapa yang lose atau terdampak negatif dari proses revolusi hijau yang masuk ke pedesaan tempat Scott meneliti. Nah, seperti halnya diprediksi Marx, Scott melihat proses industrialisasi di daerah pedesaan ini ternyata lebih menguntungkan para pemilik tanah dibandingkan yang tidak memiliki tanah. Nah, jadi orang-orang yang tidak memiliki alat produksi atau moda produksi, Scott melihat dia semakin terpuruk atau bertambah miskin. Akibat dari ini ya kemudian ada munculnya semakin banyaknya buruh tani yang tidak bertanah dan orang-orang lainnya yang tidak memiliki lahan ya. Nah, tapi menurut Scott, meskipun muncul buruh tani atau petani tidak bertanah yang kemudian dieksploitasi oleh pemilik tanah, namun Scott melihat tidak otomatis seperti yang dibayangkan Marx, para buruh tani ini kemudian menggalang mobilisasi bersama, kemudian melancarkan protes terbuka dan melakukan revolusi untuk kemudian mengganti sistem itu. Ya. Tapi menurut Scott, meskipun
fenomena itu tidak ditemukan, tidak adanya protes terbuka, tapi Scott mengatakan itu bukan berarti mereka itu tidak mengalami atau tidak melakukan perlawanan menurut Scott. Ya. Nah, jadi Scott untuk bisa membuktikan itu menggunakan perspektif dramaturgi dan metode etnografi ya. Jadi ada dramaturgi adalah on stage, backstage. Yaitu kalau berasumsi kalau tindakan manusia itu tergantung dari konteks ya. Kalau kita lagi berhadapan dengan orang yang lebih powerful, yang lebih punya pengaruh, maka kita biasanya enggan untuk melakukan perlawanan terhadap orang itu dengan mengatakan tidak setuju atau melakukan hal-hal yang dianggap bisa uh, membebaskan dari eksploitasi si orang yang punya power itu ya. Nah, dalam kondisi itu menurut Scott kenapa petani itu tidak melakukan perlawanan? Karena menurut Scott, protes terbuka itu tidak selalu menguntungkan buat petani. Bahkan lebih banyak beresiko ya. Nah, karena begitu banyak resiko, oleh sebab itu protes seperti terbuka yang dibayangkan Marx itu jarang sebenarnya terjadi meskipun eksploitasi terjadi. Nah, tapi kembali lagi Scott melihat kalau begitu bagaimana perlawanan dalam petani miskin, buruh tani atau orang-orang miskin terhadap pemilik lahan yang mengeksploitasi dia. Nah, Scott melihat bahwa bentuk perlawanannya itu ya bagian dari keseharian mereka ya, dari tindakan-tindakan keseharian mereka. Scott menamakan protes seperti itu sebagai everyday resistance atau perlawanan sehari-hari. Nah, di sini Scott berasumsi bahwa para individu petani miskin ini itu menggunakan berbagai taktik untuk perlawanan yang sifatnya sporadik ya, tidak terstruktur, tidak terorganisir. Nah, apa itu? Misalnya orang itu bergosip ya, menggosipkan ketidaksepakatannya terhadap tindakan kelompok petani kaya atau petani yang bertanah ya. Lalu kadang-kadang melakukan pencurian kecil-kecilan, misalnya ketika panen ditanya berapa sak padi yang diproduksi, maka akan ada upaya-upaya untuk tidak melakukan report secara jujur ya, dan ya hal-hal yang sebenarnya dalam konteks ini ya satu tindakan kriminal yang kecil-kecil ya. Di beberapa tempat kita juga tahu bahwa kalau orang tidak setuju kadang-kadang nih bakar gitu kan, atau itu semua menurut Scott itu tujuannya adalah bagian dari perlawanan terhadap ketidakadilan yang mereka rasakan ya. Nah, tapi menurut Scott berbeda dengan bayangan Marx, revolusi yang seperti ini atau tindakan yang seperti ini itu bukan dalam konteks untuk merubah struktur sosial atau struktur ekonomi atau struktur negara yang menindas mereka, tapi sekedar hanya agar mereka bisa bertahan hidup ya. Jadi Scott mengatakan lebih banyak orang melakukan everyday everyday resistance ini atau bentuk-bentuk dari perlawanan sehari-hari ini dibandingkan dengan event yang disebut revolusi ya. Nah, jadi Scott melihat inilah yang harusnya kita lihat atau kita perhatikan. Nah, Scott yang walaupun dia itu sebenarnya political science, tapi dia menggunakan kajian ini atau studinya itu dengan metode etnografi. Nah, kajian etnografi inilah yang memberikan inspirasi bagi antropolog untuk melihat lebih jauh bentuk-bentuk perlawanan dalam masyarakat yang sifatnya seperti itu atau kondisinya seperti itu ya, yaitu masyarakat yang dalam konteks ini tidak selalu berhasil atau sulit melakukan perlawanan terbuka.
Nah, sejak kajian Scott itu, kajian resensi dalam antropologi menjadi sangat populer dan booming. Eh, ini bukan berarti ya tanpa kritik ya, walaupun saya tidak membahas lebih jauh kritiknya. Salah satunya misalnya, siapa yang mengatakan satu tindakan kriminal ya? Kalau orang nyuri itu bedanya apa dengan nyuri biasa dengan nyuri perlawanan gitu. Nah, apakah orang itu mengatakan, oh ya saya melakukan ini karena saya merasa ketidakadilan, oleh sebab itu saya mengatakan ini satu tindakan perlawanan. Siapa yang mengatakan itu? Pelakunya atau Scott memberikan interpretasi kepada tindakan itu ya, sebagai tindakan perlawanan, bukan tindakan kriminal biasa. Nah, terlepas dari juga banyak kelemahan dari kajian Everyday Form of Assessment ini, tetapi yang jelas apa yang dilakukan Scott ini membuka kesempatan lebih banyak antropologi untuk menggali dan memahami proses agensi melawan struktur sosial, ekonomi, struktur ekonomi atau struktur politik atau struktur budaya yang membelenggu mereka. Nah, kalau kita lihat di slide ini ya, bahwa ada banyak bentuk dan bagaimana perlawanan itu muncul ya, taktiknya, kekerasan atau tindak tanpa kekerasan, apakah individu atau kolektif. Itu perlawanan insidental, yaitu yang sekali-sekali atau memang satu pola yang berkesinambungan ya. Nah, sebenarnya yang menarik adalah salah satu yang menarik yang menghubungkan kita kepada gerakan sosial adalah justru menjadi pertanyaan besar. Walaupun antropologi banyak mengkaji kajian resistensi ini, tetapi kenapa atau sedikit sekali antropolog yang kemudian meluaskan fokus kajiannya untuk melihat bagaimana perlawanan ini membentuk satu perlawanan yang tidak individual saja tetapi kolektif sifatnya, dan bagaimana dari kolektif ini menjadi sebuah gerakan sosial yang lebih berkesinambungan. Nah, ini hal yang kita lihat di dalam bacaan ya, tidak selalu bagian itu yang banyak atau antropologi dalam hal ini cukup lambat untuk bergerak dari kajian resisten ini menjadi kajian yang menuju ke melihat gerakan sosial. Nah, dari sisi gerakan sosial, kita melihat bahwa gerakan sosial itu adalah salah satu bentuk yang perlawanan secara kolektif. Ya, kalau perlawanan kolektif itu tidak selalu bersifat atau berkembang menjadi gerakan sosial, karena bisa juga perlawanan kolektif ini sifatnya lokal ya. Nah, dengan kalau gerakan kolektif lokal ya, itu pendukungnya hanya di batas mungkin satu komunitas tertentu di wilayah tertentu. Nah, sementara gerakan sosial ini cakupan pendukungnya biasanya lebih luas, tidak hanya di satu lokasi tertentu atau desa tertentu atau komunitas tertentu. Ini bisa lintas komunitas dalam satu batas administrasi satu negara, tapi bahkan juga bisa lintas negara. Nah, jadi gerakan sosial bisa kemudian menggalang pengikut yang lebih luas daripada sekedar gerakan kolektif lokal. Nah, ini juga yang dalam konteks gerakan sosial, apa ide gerakan itu tidak selalu muncul dari aktor lokal ya. Nah, bisa juga karena aktor lokalnya terkoneksi dengan aktor di tempat lain, lalu kita itu menginspirasi gerakan di lokal ya. Nah, gerakan yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai negara ini adalah gerakan yang disebut transnational social movement ya. Nah, tapi yang menarik, antropolog kadang-kadang tidak fokus atau kurang melihat ini menjadi bagian daripada subjek penelitiannya. Nah, sebenarnya tidak ada alasan sebenarnya untuk tidak mengkaji gerakan sosial seperti ini. Salah satunya adalah adanya kenyataan bahwa
pada masa sekarang masyarakat tradisional atau masyarakat adat atau yang disebut juga indigenous people itu seperti di negara Indonesia atau negara lainnya itu justru bukan sekedar gerakan lokal tapi dia terkoneksi dengan proses-proses yang juga ada di global, dan ini sesuatu yang menarik untuk dilihat secara lebih baik ya oleh kajian-kajian antropologi. Nah, perspektif gerakan sosial yang muncul banyak setelah tahun 60-an ini memiliki ciri yang berbeda dengan apa yang sebelumnya diprediksi Marx. Gerakan sosial kontemporer ini umumnya tidak digerakkan oleh kelompok buruh atau tani. Para penggiat atau pencetus gerakan sosial kontemporer ini banyak justru dari kaum urban terpelajar. Nah, mereka membangun gerakan sosial tidak selalu beraliansi dengan kelompok buruh atau tani. Walaupun ada ya, tapi tidak selalu. Nah, justru yang menarik juga dalam gerakan sosial kontemporer itu justru penggeraknya itu seringkali bukan justru kelompok miskin. Oleh sebab itu, gerakan sosial kontemporer ini biasanya tidak dari satu kelas sosial atau ekonomi yang sama, tapi lintas kelas. Nah, karena karakteristik ini, gerakan sosial kontemporer itu kadang disebut juga dengan istilah the new social movement, atau kata new ini maksudnya untuk membedakan dengan gerakan sosial sebelumnya yang dipikirkan hanya berbasis kelas ya, berbasis apa itu buruh atau petani. Nah, satu hal yang juga tidak mudah yaitu apa yang atau bagaimana membedakan antara aksi kolektif dengan gerakan sosial ya. Tidak mudah karena meskipun ada gerakan sosial ini luas, tidak selalu itu ada organisasi yang jelas ya. Artinya maksudnya jelas itu ada kantor, ada orang yang dibayar khusus untuk itu, ada program, ada dana ya. Tidak selalu semua gerakan sosial itu bentuknya seperti itu. Ya. Walaupun bukan berarti resources ya seperti pendanaan itu tidak penting ya, tetapi tidak mudah kadang-kadang kita menemukan organisasi-organisasi yang menjadi sentral dari gerakan ya. Nah, oleh sebab itu orang melihat gerakan sosial itu salah satu cirinya adalah dia merupakan jaringan informal, jadi bahkan volunteer ya. Nah, yang juga karakteristik kedua adalah yang membuatnya menjadi gerakan sosial karena di antara orang-orang yang mendukung itu ada satu level kesamaan ya, merasa ada kesamaan solidaritas atau kepercayaan. Nah, isu-isunya yang dimunculkan itu isu-isu konfliktual ya. Ya mungkin anti industrialisasi, anti kebijakan pemerintah untuk membuka sawit besar. Nah, itu isu-isu yang konfliktual. Nah, ini dilakukan lewat apakah itu protes publik ya, yang ada protes publik yang jelas, dan itu tidak sekali ya, tapi berkali-kali dan bisa cukup panjang gerakan ini. Nah, ini salah satu ciri-ciri untuk melihat apakah kolektif itu satu gerakan sosial ya. Nah, tapi yang paling penting yang buat antropolog harus ingat bahwa tidak setiap orang yang bergabung itu bisa diasumsikan mempunyai motivasi yang sama atau interest yang sama, meskipun dia kelihatannya ada dalam satu gerakan yang seolah-olah sama ya. Nah, ini sebenarnya fungsi dari metode etnografi, yaitu membantu memahami bagaimana alasan-alasan orang bergabung atau bahkan tidak bergabung ya, termasuk interest dan motivasi mereka. Nah, hal
lain yang juga perlu ditekankan di sini adalah gerakan sosial tidak sama dengan partai politik. Nah, walaupun sasaran kerjanya mungkin mirip, yaitu negara atau lembaga pemerintah atau lembaga-lembaga internasional tertentu, ya. Nah, tapi yang membedakan dengan apa namanya partai politik adalah gerakan sosial umumnya tidak atau dibayangkan tidak bertujuan untuk mengganti sistem pemerintahan, ya, atau mencari cara untuk berkuasa menggantikan rezim pemerintahan. Nah, itu lebih kepada partai politik. Partai politik dibuat adalah agar bisa berkuasa. Nah, gerakan sosial tidak punya tujuan seperti itu, ya. Hal kedua juga gerakan sosial tidak sama dengan NGO atau ORNOP, ya, non government organization atau organisasi non pemerintah. ORNOP atau organisasi pemerintah memang menjamur, tumbuh menjamur sejak 80-an, ya. Tetapi itu tidak begitu saja sama dengan gerakan sosial di dalam konsepnya atau pengertiannya. Walaupun begitu, NGO atau ORNOP bisa saja bagian dari satu gerakan sosial. Nah, bagaimana contoh organisasi non pemerintah yang menjadi bagian dari gerakan sosial? Salah satunya misalnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Greenpeace. Nah, kedua organisasi ini adalah menjadi bagian dari gerakan lingkungan di dunia, ya. Contoh lain Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN yang muncul tahun 1999, ya, reformasi. AMAN itu muncul bukan terlepas dari apa yang menjadi gerakan sosial di dunia, yaitu gerakan indigenous people. Nah, ini bagi antropolog alasan lain, ya, selain sekarang ini memang banyak gerakan-gerakan yang terhubung. Kenapa gerakan sosial ini juga harus menjadi bagian dari ruang lingkup atau penting menjadi ruang lingkup kajian antropologi? Karena persoalan yang diangkat oleh para pengusung gerakan sosial ini ada kaitannya dengan persoalan cara pandang, perubahan sikap, pengakuan atas satu praktek budaya tertentu, perubahan gaya hidup, atau persoalan-persoalan terkait dengan politik identitas, ya. Efek dari satu kebijakan terhadap masyarakat-masyarakat tradisional. Nah, semua isu ini adalah isu-isu yang menjadi kepedulian antropologi sebenarnya. Ya. Manuel Castell bahkan melihat globalisasi yang difasilitasi saat ini karena adanya juga perkembangan teknologi komunikasi yang pesat, itu justru memfasilitasi munculnya beberapa gerakan sosial yang berbasis politik identitas. Nah, sebagai upaya untuk mereka ini eksis menyuarakan pandangan kelompoknya. Jadi justru teknologi komunikasi dalam hal ini internet itu memfasilitasi munculnya lebih banyak gerakan sosial. Nah, teknologi informasi itu membantu gerakan sosial untuk mengorganisir gerakannya. Tidak lagi hanya secara fisik, ya, secara pertemuan face to face langsung dengan orang datang mengorganisir, ya, tapi juga dengan cara-cara baru yaitu online mobilization, ya. Kita lihat change.org itu bagian yang membuat orang bisa termobilisasi untuk beberapa isu tertentu, ya. Dan ini dengan teknologi komunikasi itu juga memungkinkan aktor-aktor yang tinggalnya jauhan gitu untuk kemudian bergabung atau termobilisasi menyuarakan concern atau kepedulian satu gerakan. Nah, ini alasannya kenapa menurut Manuel Castells ini era society ini disebutnya sebagai network society, ya. Nah, ada sejumlah contoh gerakan sosial yang bagian dari gerakan sosial lebih luas, ya, tidak hanya sebatas negara. Ya, ini contoh-contoh yang bisa kita lihat di Indonesia, ya. Hampir semua gerakan ini memiliki koneksi dengan antara lokal, mengkoneksikan antara kebudayaan lokal dengan internasional, melingkan,
hubungkan antara aktor-aktor lokal dengan aktor-aktor yang ada di internasional. Nah, tapi yang penting juga diingat bahwa meskipun kita bisa telusuri nih interkoneksi antara lokal, nasional, internasional itu, hati-hati untuk berasumsi bahwa semuanya ini punya kesamaan, homogenitas di dalam wacana, di dalam program, di dalam prioritas, di dalam interest ya. Hati-hati untuk mengatakan bahwa ini seolah-olah itu sama, bahwa yang di lokal itu yang menyuarakan yang internasional, bahwa bahkan ada alasan bahwa ini dikontrol atau di drive atau pandangan dan segala macam itu dimasuki begitu saja oleh pandangan aktor internasional. Nah, pengalaman menunjukkan bahwa sebenarnya banyak, meskipun seolah-olah ada di dalam satu gerakan sosial tertentu ya, lingkungan misalnya, tapi kalau kita melihat lebih jauh atau lebih dalam, ternyata ada banyak variasi narasi atau interest, prioritas di dalam melihat masalah itu sendiri yang tidak selalu sama di antara aktor-aktor itu ya. Bisa jadi bahkan interest atau cara aktor lokal itu beda dengan cara aktor nasional melihat persoalan atau bahkan mencari solusi. Bisa sangat beda-beda. Nah, bisa jadi bukannya tidak mungkin ada ketegangan atau tensi atau ada bahkan kontradiksi yang terjadi di antara mereka. Jadi ini bukan jangan dibayangkan meskipun walaupun ini ada koneksi lokal, nasional, internasional, itu satu kegiatan yang kohesif tanpa perdebatan di dalamnya, tanpa kontradiksi ya di dalamnya. Nah, aktor lokal meskipun terhubung dengan aktor nasional dan internasional itu tidak begitu saja mengadopsi apa yang menjadi prioritas nasional dan internasional ya. Nah, oleh sebab itu kita di sini harus harus hati-hati melihat bagaimana tiap-tiap aktor itu di dalam gerakan itu bagaimana apa bayangan mereka tentang persoalan atau bayangan mereka tentang solusi bahkan ya. Salah satu alasan lain yang mengapa banyaknya kajian-kajian atau lebih tertariknya ilmu sosial tentang mempelajari gerakan sosial ini atau juga melihat kiprah dan peran dari organisasi non pemerintah di satu negara itu antara lain karena ada asumsi bahwa organisasi yang disebut dengan masyarakat sipil sekarang itu punya peran penting di dalam penguatan proses demokratisasi di satu negara ya. Dengan kadang-kadang diasumsikan dengan munculnya atau cukup banyaknya kelompok-kelompok dalam gerakan atau organisasi masyarakat sipil atau gerakan masyarakat sipil itu semakin baik, seringkali diasumsikan begitu, semakin baik proses demokrasi di satu negara. Namun akhir-akhir ini muncul kesadaran bahwa ternyata tidak semua gerakan sosial yang muncul itu punya orientasi yang sama, yaitu mempromosikan kebebasan sipil atau lebih tepatnya hak asasi manusia yang berbasis kebebasan sipil atau civil liberty. Nah, kita tahu bahwa hak asasi manusia yang berbasis civil liberty ini adalah nilai penting di dalam demokrasi ya. Nah, jadi mulai dilihat bahwa ternyata ada juga gerakan-gerakan yang muncul atau upaya-upaya memobilisasi orang untuk melakukan perubahan itu justru bertentangan dengan prinsip demokrasi, bahkan anti dengan kebebasan sipil, bahkan mendorong tindakan-tindakan kekerasan pada kelompok-kelompok lain yang punya pandangan yang tidak sama dengan mereka ya. Nah, jadi gerakan dapat kalau begitu mempromosikan sistem pemerintahan yang tidak berdasarkan nilai-nilai demokrasi.
Nah, jadi sekarang sudah disadari bahwa meskipun ada banyak kelompok masyarakat sipil atau ada banyak muncul gerakan-gerakan di dalam satu society tertentu, tetapi tidak semua gerakan sosial atau gerakan masyarakat sipil itu punya peran yang di dalam memperkuat pilar dan nilai-nilai demokrasi. Jadi bisa juga justru gerakan ini memobilisasi rakyat jauh dari nilai-nilai demokrasi. Nah, semoga ini penjelasan singkat. Uh, saya maksudnya sebagai pengantar kuliah yang harapannya bisa membantu mahasiswa untuk memahami bagaimana ilmu sosial termasuk antropolog melihat uh, persoalan atau isu-isu terkait dengan eksistensi atau perlawanan dan gerakan sosial. Ya. Nah, apabila masih ada yang belum jelas atau belum masih ada yang perlu dikonfirmasi, ditanyakan lebih lanjut, kita akan bahas di dalam pertemuan kuliah nanti. Terima kasih dan sampai jumpa.